glorify your name. You are holy. You are holy. You are holy. Holy. You are holy. You are holy. Shekera karamakara yalamashi. Krona karamakara yalamakara mashi. Nakara yalamakiara mashi. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Engkau mengalir di tengah-tengah kami. Dalam kuat kuasa kemuliaan-Mu. Our Father. Terima kasih. Kasih-Mu memulihkan setiap kami. Kebenaran-Mu membebaskan kami. You are holy, holy. Homakia Ramashe. Homakia Ramakarama. Jesus. Father, thank you. Makasih Tuhan. Kami masuk session yang kedua, KKR yang kedua, di malam yang kedua. Engkau mengampuni setiap dosa pelanggaran kami. Engkau membawa kami menghampiri tahta kudus-Mu. Supaya kami mengerti hati-Mu. Jesus. Hamba mengucap syukur dan berterima kasih. Makasih untuk segala-galanya. Roh Kudus jamah setiap hati. Berikan kelembutan di hati ini Tuhan. Agar firman-Mu, bibit yang subur dapat ditaburkan. Supaya bibit yang baik ini dapat berakar, bertumbuh, menghasilkan buah-buah yang baik buat kemuliaan nama-Mu. Hamba hanya alat dalam tangan-Mu. Dan Roh Kudus Engkau yang bekerja. Di dalam nama Yesus kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kalau Anda biarkan saya bisa 4 jam nyembah begitu. Ya. Saya bertobat bukan dalam firman. Saya bertobat karena pujian. Saya bertobat justru di tengah-tengah pujian. Bukan karena khotbah. Saya banyak diajarkan Tuhan kebenaran firman Tuhan. Revelation. Ya, perwahyuan itu diberikan saat saya memuji Tuhan. Memang perjalanan hidup saya mengiring Yesus itu dahsyat. Karena Dia adalah Allah yang dahsyat. Setiap saat saya masuk dalam hadirat Allah, yang saya tahu cuma satu perkara. Ya, saya hanya tahu satu perkara. Bapa terlalu mencintai kita. Jadi kalau engkau tidak mengerti cintanya Allah padamu, engkau akan menyia-nyiakan kasih karunia Allah dalam hidupmu.
Berapa banyak orang Kristen menyanyikan kasih karunia Allah dalam hidupnya. Saya jujur, saya bukan sekolah teologi yang tinggi, S2, S3, STH, sekolah tinggi hati, Pak. Maaf kalau ada sekolah teologi ya. Tapi sekolah saya adalah sekolah di dalam Roh Allah. Sehingga saya banyak mengerti peristiwa. Tsunami mau terjadi saya tahu. Gempa mau terjadi saya tahu. Kupang mau badai topang saya tahu. Saya peringatkan para hamba-hamba Tuhan di sana dalam waktu dekat kalian topang. Karena akan ada gempa, ada badai di sana, ada bencana alam di sana. Ibu Ida salah satu saksinya. Saya ditertawakan dia ini. Saat di Solo saya ngomong, Solo akan kebanjiran. Tuhan akan menghukum Solo dengan air. Bu Ida ngomong apa? Bu, 40 tahun Bengawan Solo gak pernah meluap. Itu orangnya masih hidup tuh di situ. Ya, saya ngomong itu kata Tuhan bukan kata saya. Kita lihat aja nanti jadi apa enggak. Betul? Ya, Tuhan suruh saya ngomong, saya kasih tahu nggak percaya ya wes. Bagian saya hanya ngomong. Mau terjadi apa enggak itu urusannya Allah Bapa. Halo, amin, amin. Kira-kira sebulan ya, nggak nyampe ya. Telepon saya, bu, rumahnya ibu ini, Pak, air sampai setinggi apa? Lantai 1. Hah? Kata lu nggak bakal banjir. Meluap Bu, Bengawan Solo meluap Bu, sampai waktu itu kalau nggak salah sampai ke Lamongan, ya sampai ke sini. Ya, saya mau katakan kepada Anda, memang saya selalu ngomong saya merupakan, saya nggak mau tahu Anda, tapi saya tahu Anda juga pasti seperti itu. Tapi yang saya tahu pasti, saya sangat dicintai oleh Tuhan. Karena saya tahu saya sangat dicintai oleh Tuhan. Sehingga saya tidak mau melukai hati Tuhan. Orang yang mengasihi kita, kita tahu mencintai seseorang, kita tidak akan melukai hatinya. Banyak orang, hubungan kita dengan Allah, I'm a matchmaker for you. Saya adalah mak comblang Anda dengan Allah. Ya, karena engkau adalah calon pengantinnya Allah. Jadi aku adalah mak comblang. Rasul Paulus berkata, saya dengan iri hati membawa engkau menjadi pengantinnya Yesus. Dia berkata, dia adalah mak comblang. Saat Tuhan mengajarkan saya berkata mak comblang ini, saya nangis 3 hari jemaat. Satu kata mak comblang yang saya mengerti itu saya nangis 3 hari. Karena kenapa? Ternyata kasih Allah itu so wonderful, apa begitu indahnya sampai susah kita keluarkan dengan sebuah bahasa bahwa itulah kasih Allah. Saya susah menceritakan satu keindahan di dalam kasihnya Allah. Jemaat dikasih Tuhan. Saya memang pendeta yang aneh, saya sebut saya aneh. Benar aneh sih memang. Karena melakukan orang yang tidak suka kerjakan. Ya. Saya melayani itu benar-benar kalau Tuhan perintahkan jalan, aduh glory haleluya. Enggak pernah mikir apapun pokoknya gue taat gue jalan. Ya. Setiap pelayanan saya itu bunyinya ratusan juta dan saya enggak punya uang. Saya bukan pengusaha. Tapi betapa saya melihat kemuliaan Tuhan itu menyinari, membawa saya melihat bagaimana caranya dia memberkati saya. Sehingga semua orang mengira saya adalah seorang pengusaha. Bahkan pendeta-pendeta itu selalu berpikir, saya ini pengusaha. Mereka berpikir saya itu pengusaha. Padahal saya sama pendetanya, saya suka ngomong. Pendeta, kayak Rex ini saya suka ledekin dia. Kamu lebih bagus dari BI nak. Kenapa? Kamu punya jemaat. Ya,
Kamu punya sidang jemaat, saya nggak punya, nak. Kamu punya satu organisasi, kamu bisa berkarya di dalam, saya nggak punya karena saya nggak suka. Tapi saya mau sampaikan, yang saya punya adalah kebenaran Allah yang membebaskan saya. Anda pernah tahu apa itu kebenaran? Ya? Pernah tahu nggak apa itu kebenaran? Apa itu kebenaran? Nggak ada orang, gue pulang. Kalau saya tanya mesti jawab, kalau enggak gue berhenti, gue pulang. Wah, mereka hadang pintu nih, gue nggak bisa pulang tuh. Apa itu kebenaran? Come on! Sesuai dengan kemauan Allah. Apa itu kebenaran? Kristus adalah kebenaran. Apa itu kebenaran? Firman Tuhan adalah kebenaran. Dan firman itu siapa? Firman itu Yesus sendiri. Allah. Anda kalau baca Alkitab mesti mengerti. Kejadian sama Yohanes hampir mirip. Ya. Yang satu menceritakan penciptaan alam semesta. Yang satu menceritakan kejadiannya Kristus turun ke bumi. Inkarnasi Kristus. Sama. Pada mulanya. Betul? Ya hari ini gue ngajar itu. Dan nanti kedalaman. Nanti Bapak Pendeta yang sekolah teologi marah sama saya. Ya. Coba malam hari ini. Apa itu kebenaran? Ya. Kalau kebenaran itu adalah sesuatu hal yang benar. Dia pasti akan memerdekakan orang yang tidak tinggal dalam kebenaran. Betul? Betul? Jadi kebenaran apa? Kebenaran yang diceritakan di sini adalah hukum Allah. Banyak orang Kristen tidak pernah membaca Alkitab dari sudut hukum. Kalau Anda tidak pernah membaca Alkitab dari sudut hukum, Anda tidak pernah akan get point daripada seluruh firman Allah. Firman Allah adalah kebenaran. Makanya dikatakan, jikalau anak telah memerdekakan engkau, engkau adalah sungguh-sungguh orang yang merdeka. Betul? Betul? Nah, apa yang memerdekakan? Jikalau anak memerdekakan kamu, kamu sungguh-sungguh orang yang merdeka. Maksud apa Yesus ngomong begitu? Tadi kau udah jingkrak-jingkrak, saatnya dapat makanan keras. Haleluya. Udah panas nih gua, AC kurang dingin soalnya. Jikalau anak memerdekakan engkau, maka engkau sungguh-sungguh merdeka. Maksudnya apa? Apa Bu? Peraturan. Melakukan kehendak Allah. Gue demen, melakukan kehendak Allah. Apa itu kehendak Allah? Gue tanya terus. Gue paling demen nih kalau udah begini. Ya. Mari Roh Kudus kita bekerja. Apa itu kehendak Allah? Banyak. Serupa dengan Yesus. Gak mengerti firman Tuhan, bagaimana bisa serupa dengan Yesus? Itu bullshit. Gak mungkin. Orang yang tidak mengerti firman bisa menjadi serupa dengan Kristus. Orang kalau tidak tahu firman tidak mungkin bisa menjadi serupa dengan Kristus. Gak mungkin. Kita pengen, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Stop. Apa jalanmu memuliakan Tuhan? Berapa banyak jalan hidup orang itu memuliakan Tuhan? Tadi siang ibu-ibu, kaum wanita, jadilah pribadi yang kuat, yang dalam mengambil keputusan, keputusan itu memuliakan Allah.
kehendak Allah. Yohanes 6, 28 dan 29. Baca yang keras. Supaya jangan selalu, Tuhan biarlah kehendakmu terjadi atasku. Jangan pakai doa Yesus di Getsemani. Yang berbeda. Yohanes 6, 28 dan 29. Kita semua kan ingin tahu pekerjaan apa yang dikehendaki Allah kan. Jadilah kehendakmu. Jadi pekerjaan apa yang dikehendaki Allah? Ayat 29 itu jawabannya. Kehendak Allah itu apa? Percaya kepada Yesus yang diutus Allah. Pertanyaannya, gampang gak percaya? Lain di mulut, lain di bibir, lain di hendaklah kau percaya kepada Kristus. Ya, saya mau sampaikan kepada Anda, bahasa kata percaya itu paling gampang diucapkan karena sudah berkumandang dari gereja ke gereja, dari Anda playgroup istilahnya sekolah minggu sampai Anda dewasa sampai tua, percaya, percaya dan percaya. Pertanyaannya, percaya enggak? Lah, berapa banyak orang Kristen meragukan Allah dalam hidupnya? Mulutmu, kalau Anda tidak ada masalah, aku percaya Tuhanku dahsyat, Dia turun tangan memulihkanku, aku percaya. Ya. Kalau tidak ada masalah. Kalau ada masalah, halo? Iman itu baru teruji kalau ada masalah. Imanmu baru akan diuji kalau ada masalah. Banyak orang di dalam perjalanan hidupnya justru kemarin dikatakan tempaan, tekunan itu justru di tengah-tengah masalah. Buat engkau apa? Mengenal Allah lebih baik di tengah-tengah masalahmu. Ya? Jadi hendaklah engkau mengerjakan pekerjaan dikehendaki Allah, yaitu engkau percaya kepada Yesus Kristus yang diutus Allah. Kita selalu mulut ngomong percaya, bahkan hamba Tuhan ngomong percaya, hatinya meragukan Allah. Jangan ngomong enggak, gue tahu banget muka yang enggak percaya. You boleh ngomong, Tuhan baik, dengan banyaknya masalah, Anda akan meragukan Allah atas persoalan yang terjadi. Contoh sakit. Di dunia ini yang 3 paling menakutkan orang Kristen. 1, miskin. 2, sakit. 3, masalah. Kalau namanya mati, inna ilahi, selesai, dia tidak punya kekhawatiran. 3 problem ini yang paling ditakuti manusia. Pertama itu miskin, 2 itu sakit, 3 problem, masalah. Makanya kenapa kekhawatiran kita manusia selalu beredar. Dari khawatir gak punya apa-apa, gak punya duit, besok gimana, bla bla bla. Yang kedua, kalau sakit gimana, bla bla bla. Yang ketiga, kalau ada persoalan gimana, Tuhan engkau ada di mana kalau saya ada masalah. Betul? Kalau masalah Anda kecil. Tapi kalau masalah Anda besar, Anda bergumam muka yang penuh sukacita aja langsung manyun. Kamu kenapa? Ya Bu, lagi ada masalah Bu. Kamu kenapa? Saya lagi ada masalah Bu. Kelihatan dari wajahnya. Ya, muka penuh kemuraman, beban. Betul? Ya. Nah orang Kristen saya bilang pin-pin boh. Tahu gak pin-pin boh? Tahu gak pin-pin boh? Oh pintar-pintar bodoh. Coba Matius 11. Ayat 28. Kalian yang buka ayat, gue gak buka ayat. Kalian yang baca. Karena gue demen begini memang. Ya. Matius 11 ayat 28.
Tuhan selalu menyediakan satu way out. Ya, 2, 3. Marilah kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ada way out-nya kalau punya masalah. Ada way out. Ada kalau you datang kepada Tuhan, Tuhan, ini problemku, bebanku, kuserahkan kepadamu karena Yesus yang minta. Yang Yesus butuh dari kita apa? Percaya. Tapi kita mau nolong Yesus menyelesaikan masalah. Makanya muka itu penuh kemuraman, iman tidak bangkit. Karena Anda tidak pernah percaya kepada firman. Banyak orang Kristen tidak percaya itu firman. Mereka lebih percaya caranya menyelesaikan masalah. Dan jangan menyelesaikan masalah dengan menggali masalah yang baru. Utang online. Ini anaknya teman saya, teman sekolah saya. Anaknya sekolah di Bandung, kuliah di Bandung. Terjerat dengan utang online. You tahu anak kecil mahasiswa bisa terjerat utang sampai 1 miliar. Ya, kabur dari sekolah, pulang ke rumah, dikejar debt collector, sampai di rumah mamanya diam-diam karena nggak mau kasih papanya. Jadi membayarkan bunganya. Dia tidak menceritakan bahwa anaknya pinjam online. Akhirnya ketemu dengan saya. Saya bilang kalian menyelesaikan masalah dengan masalah. Istrinya deposito dicairin, ini dicairin. Habis hanya untuk membayar bunga. Masalah selesai enggak? Tidak. Saya bilang panggil pengacara, cari jalan tengah, lunasin pokoknya, beres. Jangan meminjam untuk menutupi. Banyak orang dari utang ke utang Anda seperti gali lubang, tutup lubang. Gali lubang, tutup lubang, ujungnya Anda tenggelam dalam lubang. Benar. Jangan menyelesaikan dengan masalah. Banyak orang Kristen selalu pengen bantu Allah dalam hidupnya. Ya, kalau enggak rumah digade, pinjam sini, pinjam sana. Ya, dengar, banyak orang Kristen pengen kelihatan karena ada gengsi. Jadi ingin kelihatan hidupnya itu enak. Tidak perlu. Jangan bodoh. Nah, saya sebagai seorang hamba Tuhan melihat betapa banyaknya orang bodoh dalam hidup. Terpaksa khotbah. Kristus menyelesaikan perkaramu, engkau datang, engkau taat, engkau mengakui, engkau hidup dalam kebenaran. Kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Karena kenapa? Kebenaran yang paling hakiki di hadapan Allah, dosamu sudah diampuni. Itu kebenaran. Kristus membebaskan engkau dari kutuk. Kristus melepaskan engkau dari iblis. Tapi banyak orang yang sudah dilepaskan tidak melepaskan dirinya dari lubang di mana dia dipenjara. Anda pernah tahu anjing? Anjing yang selama-lamanya dia dikurung di sebuah kandang. Saat gerbang anjing itu yang mengurung dia engkau lepas, saya garansi anjing itu tidak keluar dari rumah itu. Walaupun sudah tidak ada. Kenapa? Dia terbiasa tinggal di dalam kurungan. Begitu juga dengan orang Kristen. Tidak pernah melangkahkan kakinya keluar dengan kemerdekaan yang Kristus telah berikan. Engkau merdeka dari setiap belenggu yang masuk dalam pikiranmu. Tidak ada jalan, tidak ada pengharapan, tidak ada pengharapan. Yesus tidak bisa menolong engkau. Itu bahasa bohong engkau dengar terus. Makanya Yesus berkata, kalau engkau, Kristus Yesus benar-benar telah memerdekakan engkau. Tapi engkau sendiri tidak pernah percaya, you itu anaknya iblis. Loh, kok begitu Bu Mary? Gak percaya? Gue kasih you ayat. Saya tuh orangnya tidak suka bicara gini, tapi gue suka kasih orang ayat. Ya, Yohanes 8 ayat 31.
Ya, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Tetapi banyak orang menganggap kebenaran yang memerdekakan itu adalah secara fisikly. Sama seperti orang Yahudi. Bagaimana kamu akan merdeka? Kami ini keturunan Abraham yang tidak pernah menjadi hamba. Sombong dengan jasmani. Yang Kristus ini bicara adalah sesuatu di dalam rohmu yang sudah bebas tapi Anda tidak tahu. Rohmu yang telah dibebaskan Allah Anda tidak tahu, Anda terkurung dengan fisik. Seperti orang Yahudi ngomong. Kami di ayat yang ke-33 ya. Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Ya, lihat baik-baik ayat ke-34. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Bahkan kalau orang Kristen yang sudah benar-benar terima Kristus, salib Kristus telah memerdekakan engkau. Tapi engkau sendiri tetap tinggal di dalam dosa itu Anda yang pilih. Saya selalu ngomong hidup ini adalah pilihan jemaat. Setiap pilihan itu mengharuskan engkau mengambil sebuah keputusan. Allah memperhadapkan manusia dengan dua perkara. Berkat dan kutuk. Hari ini kuperhadapkan kepadamu berkat dan kutuk. Pilihlah berkat supaya kamu hidup. Allah memperhadapkan manusia dengan dua pilihan. Percaya atau tidak percaya. Merdeka atau tidak mau merdeka. Anda tidak mau merdeka, Anda mau tetap yang seperti gini. Kalau kamu tetap berbuat dosa, kamu adalah hamba dosa. Jadi kalau orang Kristen tidak pernah setelah bertobat pun tetap menjadi hamba dosa, jangan engkau berpikir Anda itu anak. You have no right. Anda tidak diberi hak itu menjadi anak. Ingat baik-baik. Surga itu kudus, tidak bisa engkau permainkan. Ini adalah law, ini adalah hukum Allah. Ya. Coba lihat di dalam Yohanes 8 ayat ke-44. Mulai ayat 43 dan 44. Baca. Ayat 45. Kalau tidak percaya kepada kebenaran yang diceritakan Kristus. I'm the way, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun bisa sampai kepada Bapa. Itulah kebenaran hakiki. Bukan dengan perbuatanmu engkau dapat ke sorga. Tapi imanmu di dalam Kristus. Anda kalau mau mendengar perkataan dustanya setan iblis yang berkata banyak orang meragukan Allah karena kenapa? Lebih banyak mendengar perkataan iblis yang dusta itu daripada percaya itu firman. Berapa banyak orang Kristen percaya firman Tuhan itu ya dan amin. Ayo. Berapa banyak orang Kristen percaya firman Tuhan itu ya dan amin. Saya membuktikan kepada Anda banyak. Pertama Musa. Musa membawa umat Israel kurang lebih 2 juta keluar daripada Mesir. Depan laut, belakang tentara, betul? Mau kemana dia? Ke atas, belum ada helikopter. Kereta juga belum ada.
Depan laut, belakang dikejar musuh. Bagi orang tidak ada jalan. Betul? Betul? Mana pernah masuk logika laut dibelah jadi jalan? Enggak ada kan? Betul? Tetapi bagi Allah, apa jalan yang tidak engkau lihat? Tidak berarti Allah tidak lihat. Ya? Pada saat dia mulai, Musa angkat tongkatmu, pukul itu laut, pes. Angin kencang menahan laut, jadilah jalan membawa seluruh bangsa Israel keluar melalui laut kosong. Ya, saya mengatakan kepada Anda, kalau dia berkata, akulah jalan keselamatanmu, engkau tidak lihat jalan itu, dia lihat itu jalan. Amin? Amin? Jalan tidak ada air. Mata Musa tidak melihat air. Bukan berarti mata Allah tidak melihat air. Betul? Pukul batu keluar air. Betul? Sungut-sungut. Kami mati di sini tidak makan daging. Ya? Tuhan bilang saya akan kasih makan daging 1 bulan. Musa aja gak percaya. You baca Bible itu di bilangan. Musa sebagai seorang yang menyertai Tuhan aja gak percaya. Tuhan, 1 bulan engkau mau beri makan mereka daging. Apakah saya harus menyembelih seluruh sapi, seluruh kambing. Dan harus mengeringkan laut untuk kasih mereka makan. Karena 2 juta orang diberi makan daging setiap hari selama 30 hari, 1 bulan. Itu mau berapa ton yang bisa disediakan. Betul? Ya, Musa aja juga meragukan Allah dalam perkara ini. Tapi Allah tetaplah Allah. Saat dia berkata, aku akan memberi makan, maka dia pasti bisa lakukan. Anda tahu, Tuhan kirim burung puyuh. Alkitab Indonesia tidak mencatat, tapi Alkitab dalam bahasa Prancis mencatat. Tingginya adalah 1 meter. Ya, tingginya 1 meter, lebarnya 1 kilo. Mengelilingi camp itu. Kalau camp orang Israel itu 2 juta, berarti bukan kayak begini. Ini terlalu kecil tempatnya. Berapa luas itu wilayahnya. Begitu dia berkata, dia kirim burung puyuh. Semua jemaat umat Israel keluar pintu, ada burung di situ. Tidak perlu pergi jauh. Tingginya 1 meter, lebarnya 1 kilo, mengelilingi camp itu. Halo. Allah memberi seturut kebesarannya. Banyak orang tidak percaya kepada firman Allah. Karena itu Anda gagal menerima apa yang Allah sediakan bagimu. Berapa banyak orang Kristen bahkan hamba Tuhan kita bisa ngomong firman Allah, percayalah kepada Allah. Di tengah engkau memperoleh masalah, engkau tetap kehilangan iman. Kenapa? Karena engkau melihat situasi, engkau tidak melihat kebesarannya Allah. Maka seringkali engkau tidak dijawab doamu. Bukan Allah tidak sanggup menjawab doamu. Cuma karena engkau salah berdoa. Orang yang berdoa tidak dengan iman, get nothing. Tidak dapat apa-apa. Mau puasa 7 hari 7 malam. Ya. You tidak akan dapat apa-apa. Karena firman Allah itu hidup. Allahmu itu hidup. Firman itu Allah. Allah itu hidup. Firman yang hidup itu akan telah di dalam setiap logos yang ada di dalam Bible-mu. Itu adalah perintah hidup. Itu adalah perintahnya yang hidup. Kalau engkau percaya karena dia firman itu hidup, feedbacknya dia akan melakukan perkara yang besar. Anda tidak tahu pelayanan saya. Pelayanan saya. Kasih Rex baca. Rex sampai gede-gede kepala.
Udah lepas dari nalar manusia bisa berpikir bebannya itu. Ya. Udah lepas dari manusia bisa berpikir itu beban. Tapi saya mau katakan kepada Anda, I never see my father miss it. Saya tidak pernah melihat Allahku gagal. Haleluya. Coba buka Yesaya 55 ayat 11. Haleluya. Ya. Ayo baca. Ya. Rex ini Rex, baca nak. Bahasa Malaysia. Bahasa Malaysia, dengarkan awak bicara. Demikian jugalah firman yang aku ucapkan akan berjaya mencapai tujuanku dan melakukan setiap perkara yang aku tentukan. Artinya apa? Setiap firman sudah ada ketentuan Allah. Setiap firman itu sudah ada kuasa. Ya. Setiap firman kalau sudah keluar dari mulutnya Allah, dia tidak pernah kembali kepada Tuhan. Tapi selalu melakukan apa yang Allah ingini. Ya? Jadi kalau engkau percaya firman Tuhan, firman itu sudah ada power di dalamnya. Karena firman itu adalah hidup. Firman itu adalah diri Allah, pribadi Allah. Dia berkata, apa yang aku ucapkan itu pasti aku genapi. Artinya apa? Itu menceritakan karakternya dia yang berbicara. Dan di dalam setiap firman itu mewakili dirinya. Jadi kalau Anda kurang ajar sama firman, Anda sebenarnya kurang ajar sama Allah. Sering-sering aja. Maka banyak orang Kristen kenapa tidak mencapai apa yang mereka dapatkan. Karena Anda meragukan firman. Anda meragukan Allah. Firman Allah tidak pernah gagal. Amin. Firman Allah yang keluar dari mulut Allah tidak pernah kembali kepadanya dengan sia-sia. Karena dia akan di dalamnya sudah ada perintah Allah. Jadi saat engkau pegang itu firman Allah, engkau harus tahu engkau telah memegang perintah Allah itu. Maka pada saat engkau percaya kepada perintah Allah ini, maka firman ini manifestasi menjadi mujizat. Ya. Allah pernah gagal enggak? Iblis boleh menggagalkan segala rencana Allah. Tapi Allah selalu punya jalan, take it back. Iblis menggagalkan rencana Allah di Adam. Ya. Tapi Allah kembali. Rencana semulanya itu dia genapkan di dalam Kristus. Ya. Apa yang tersedia di Taman Eden, orang percaya, dengar baik-baik ini. Gua gak akan ulang ya. Apa yang Allah rencanakan kepada manusia pertama, yaitu Adam di Taman Eden, tidak gagal.
Allah menyediakan segala-galanya baru menaruh manusia di dalam Taman Eden itu. Betul? Setelah manusia gagal pertama, Kristus diturunkan. Kristus diturunkan untuk apa? Adam pertama gagal karena apa? Dosa. Diam dorce. Kamu sudah dapat dari mami, biar mereka berpikir. Adam pertama gagal. Gagalnya tidak dikatakan dosa. Baca baik-baik. Mana ada kata dosa di Kejadian pasal 1, 2, 3. Adam jatuh dalam dosa, kita katakan dosa. Adam jatuh di dalam ketidaktaatannya kepada Allah. Karena ini kerajaan Allah. Allah itu membentuk kerajaan. Orang yang tidak taat pada perintah itu adalah pembangkang. Makanya diusir keluar dari Taman Eden. Anda harus tahu ini berbicara kerajaan. Firman ini adalah hukum. You jangan mau kalau dosa gampang. Kita minta ampun selesai. Anda melanggar hukum Allah. Hukum Allah itu tidak pernah bisa ditip ek. Mana ada satu negara demi seseorang dia hapus itu hukumnya? Ada? Maka itu belajar mengerti, lihat firman Allah itu dari sudut hukum. Karena namanya kerajaan, di situ ada hukum. Indonesia, kalau tidak ada hukum, negara ini kacau. Kerajaan tidak ada hukum, kerajaan itu akan kacau. Maka itu firman Allah itu adalah hukum yang Allah telah tentukan. Anda membangkang, Anda bukan membangkang kepada Allah Bapa, Anda membangkang hukumnya Allah. Anda membangkang hukumnya Allah. Saat Anda membangkang hukumnya Allah, Allah mengampuni, memberikan kau kasih karunia, tapi hukumannya jalan. Banyak orang Kristen tidak pernah mengerti. Perkara ini banyak orang Kristen sangat tidak mengerti. Bahkan pendeta sekalipun. Kenapa? Banyak orang Kristen, saya suka ngomong. Kasihan orang Kristen yang tidak pernah memandang firman Tuhan itu adalah law of God. Banyak orang Kristen gagal, tidak diberkati. Karena mereka melanggar aturannya sorga. Kenapa hidup saya sangat diberkati? I do nothing, I get a bless. Saya tidak pernah lakukan apa-apa. Anda tadi saya ngomong, Adam jatuh karena apa? Tidak taat. Anda kalau tetap tidak taat, berarti Anda tetap jatuh. Saya tadi mengatakan Adam jatuh karena tidak taat. Saat Anda diberitakan firman Tuhan, Anda tetap tidak taat. Anda jatuh dosa enggak? Tetap. Siapa yang bilang enggak? Nah, karena itu jangan main-main dengan firman Allah. Yohanes 12 ayat 48. Hari ini saya buat kalian supaya hidup takut akan firman.
Ya. 2-3. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Anda melanggar firman, firman tetap menjadi hakimmu di akhir zaman. Firman Allah itu hukum. You melanggar hukum di akhir zaman, baru totalan itu hukum itu keluar. Kamu melanggar ini, melanggar ini, melanggar ini, melanggar ini, melanggar itu. Pengadilan Allah pasti ada. Siapa yang bilang enggak? Orang selalu memakai Roma 8, di dalam Yesus Kristus tidak ada penghakiman. Ya, betul. Konteksnya apa? Ya. Tidak ada penghakiman. Konteks Rasul Paulus berbicara apa? Tahu enggak? Rasul Paulus berkata, penghakiman itu dari iblis itu tidak engkau terima. Tetapi penghakiman dari Allah, pelanggaran firman, tetap you terima. Iblis menghakimi enggak? Iya. Dia bisa memberikan engkau banyak masalah karena dia menghakimi engkau. Karena engkau tetap menjadi budaknya iblis, tidak dimerdekakan. Kalau engkau dimerdekakan, keluar saat pekerjaan iblis datang, engkau bisa berteriak, stop, keluar dari hidup saya. Di dalam nama Yesus dia keluar. Tetapi kalau engkau menjadi pelanggar firman, firman itu otomatis akan turun atas engkau. Makanya kenapa ada firman tabur dan tuai. Betul? Firman tabur dan tuai itu terjadi di mana? Masa sekarang, bukan nanti. Orang Cina ngomong itu karma. Ya. Tapi sebenarnya itu adalah tabur dan tuai. Apa yang Anda tabur akan Anda tuai. Sama dikasih Tuhan. Banyak orang Kristen menganggap remeh itu firman Allah, tetap tinggal di dalam dosa. Dosa perzinahan, dosa seksual, dosa bohong, dosa tipu-tipuan, dosa mengandalkan manusia. Anda boleh berkata di dalam engkau ada Yesus. Yesus itu kudus enggak? Yesus itu kudus. Anda melakukan yang kudis. Ya, kira-kira Yesus ada enggak di dalam engkau? Enggak ada. Yesus itu kudus adanya. Karena itu hendaklah engkau sempurna. Roh, jiwa, tubuhmu terpelihara sempurna. Bukan satu. Banyak orang ngomong, itu roh aja. Di dalam surat Tesalonika berkata, hendaklah roh, jiwa, tubuhmu terpelihara sempurna menjelang kedatangan Kristus. Ngapain dia suruh kita menjaga roh, jiwa, tubuh? Karena untuk menjaga itu bagianmu. Banyak orang Kristen tidak pernah mengerti itu firman. Mereka berkata, kami hidup dalam kasih karunia. Kasih karunia Allah itu sangat dahsyat. Kalau engkau memperoleh kasih karunia, Anda benar-benar kayak Daud memperoleh kasih karunia. Dia melakukan pembunuhan kepada Uria. Betul? Betul? Yesus, Nabi Nathan datang ke dia. Betul? Dia ngomong, bagaimana dosaku diampuni itu? Nathan ngomong apa? Kalau dosamu tidak diampuni, kamu sudah mati. Tapi hukum di atas dunia ini mulai sekarang, pedang tidak pernah akan keluar dari keluargamu. Kasih karunia tidak langsung mati, tetapi penghukuman jalan. Daud orang yang paling dicintai Tuhan enggak? Paling dicintai Tuhan. Betul? Pelanggaran tetap dihukum enggak? Jadi jangan mempermainkan firman.
Percaya itu firman, engkau percaya, engkau hidup di dalam dia, engkau percaya kepada Allah, percaya kepada firman itu, jangan banyak mikir, jalanin aja. Tuhan suruh kamu ampuni orang, ampuni. Tuhan suruh kamu berkati orang, berkati. Tuhan suruh kamu percaya kepada dia bahwa dia akan buka jalan bagimu. Jangan tolong Tuhan, biarkan dia tolong kamu. Saya di bulan Juli, awal bulan tuh saya berdoa kepada Tuhan. Kira-kira tanggal 6-7 saya berdoa kepada Tuhan. Karena bulan lalu uang saya sisa 400.000. Yaitu di bulan Juni itu uang saya sisa 400.000 dari sekian ratus juta yang saya dapat. Saya ngomong gini sama Tuhan. Bapak, boleh nggak aku minta satu. Saya kepengen punya Fortuner warnanya putih Tuhan. Saya hanya minta tandanya Tuhan sayang saya. Tapi kalau Tuhan gak mau kasih juga gak apa-apa Tuhan. Cuma saya pengen aja. Saya pengen merasakan bahwa Tuhan engkau sayang sama saya. Tapi saya mau minta Fortuner warna putih Tuhan. Mintanya pakai kode warna pula. Ya. Tanggal 19 Juli. 2 minggu saya berdoa. Saya dikasih Fortuner. Ya. Wah bangga, wah pergi pelayanan ke Tangerang udah pakai Fortuner. Nyetir sendiri. Saya kesaksian pendeta pada foto-foto mobil saya. Gila Meru dapat mobil dari Tuhan. Iya. Masuk di bulan Agustus. Ya. Hari kalau nggak salah 1 Tisre. Ya. Tuhan ngomong gini. Besok saya mau kamu ke pulau-pulau. Ngapain Tuhan ke pulau-pulau? Nah, bercanda kali Tuhan. Duit dari mana? Pulau-pulau. Saya mau kamu ke pulau-pulau. Oke Tuhan, oke berangkat. Begitu pagi-pagi buka HP. Anak rohani saya dari Manokwari kirim foto. Dia lagi ada di Sorong. Kirim foto. Mami, pelabuhan Raja 4 ini memanggil engkau. Detik itu juga saya tahu Tuhan suruh saya ke sana. Detik itu juga gak pakai otak, gak pakai pikiran. Siapin, mami berangkat. Langsung yang ngomong Raja 4 memanggil shock. Mi, serius. Berangkat. Cari 7 wilayah mami mau masuk. Ya, mami bawa apa aja. Kasih sembako. Mami nanti bawa mainan, bawa masker, bawa vitamin dari Jakarta. Saya beli vitamin aja 50 juta. Vitamin tok 50 juta. Ya. Saya masih pelayanan di Surabaya bareng Rex. Ya. Tahu nggak? Habis itu Papua Barat juga. Pak Joyo. Pak, aku mau ke sana. Aku mau naik ke Pegunungan Arfak. Siap! Langsung. Senang Bu Mary datang. KKR Ibu ya, KKR. Bikin KKR. Ya pergi 2 wilayah, haleluya, amin. Di Raja 4, Anda harus sewa speedboat untuk masuk ke pulau-pulau kecil. 1 hari 40 juta itu speedboat. Ya, 40 juta 1 hari. Kami pakai 3 hari, 120 juta. Ya, baru speedboatnya. Belum paket sembakonya, 600 paket sembako. Belum mainan, belum kue, belum permen, belum pergi. Belum KFC 1000 paket. Ya. Hitung aja tuh duit berapa. Itu uang perut saya tuh bawa tas. Karena di sana nggak boleh pakai kredit card, tambah 2%. Walaupun debit, tetap tambah 2%. Jadi di sini perut saya tuh isinya uang ratusan juta. Ya. Yuk tahu. Saya mau kata kepada Anda. Tuhan uang dari mana? Kamu kan cuma minta tanda sama saya, tanda cinta saya. Saya kan udah kasih, sekarang kembalikan. Mau gak kamu kembalikan kepada saya? Jual! Langsung telepon yang kasih mobil saya.
jualin Fortuner Mami. Mami, are you really serious? Really, kenapa kagak? Mi, BPKB aja berpindah tangan, Mami. Pokoknya jual. Lagi mau duit belum terima di tangan, ada orang serangan jantung. Ya, Tuhan bicara, bayar. Haleluya. Bayarlah biaya operasi jantung 200 juta. Jual mobil 400 sekian juta, ya 500 jutaan. Baru jalan sama pendeta Rex, pergi ke pendeta habis 150, 200, udah 350 juta. Di sana keluarnya 500 juta, jadi gue keluarin duit berapa? Anda bertanya uang dari mana? Kalau mereka tanya, lu jangan pikir BI itu, korang gue gunting-gunting jadi duit ya, gue suka ledekin dia begitu. Tapi gue mau katakan kepada Anda, karena saya percaya firman. Firman tidak pernah kembali dengan sia-sia. Karena itu kalau orang Kristen, engkau percaya, engkau tahu apa yang telah Allah sediakan, itu akan memerdekakan engkau. Kebenaran itulah yang memerdekakan engkau. Karena saat manusia jauh dari Allah, engkau hidup dalam kemiskinan. Berapa banyak orang hidup dalam kemiskinan? Dunia ini miskin. Siapa yang bilang dunia ini kaya? Dunia ini adalah tempat iblis dihukum. Ini adalah penjara. Di penjara itu mana ada banyak kekayaan. Kekayaan itu hanya ada di dalam Kristus. Pada saat dia berkata, dia menaruh Adam di Taman Eden, segala sesuatu dia telah siapkan, sediakan, baru dia taruh manusia itu di situ. Karena ketidaktaatan manusia terbuang keluar. Saat Kristus Yesus datang, dia hidup dengan taat. Maka dikata ada satu ayat, Yesus taat sampai mati. Bahasa taat sampai mati itu untuk menceritakan kepada engkau dan saya. Adam karena tidak taat membawa manusia jadi mati. Kristus taat sampai mati untuk membawa kehidupan yang baru bagi Anda dan saya. Itulah kebenaran. Anda tidak tinggal di dunia yang miskin lagi. Karena itu imanmu jangan miskin. Andaling orang minta-minta kepada orang itu pengemis. Dengar baik-baik. Anda dijadikan Allah, anak Allah hidup di dalam kekayaannya dia. Tapi otakmu masih otak di dunia ini. Makanya engkau tidak pernah masuk ke dalam jalannya. Yesaya berapa itu ngomong? Jalanmu, rancanganmu bukan rancanganku. Jalanmu bukan jalanku. Betapa tinggi langit dan bumi. Perbedaan itulah ada jalanku. Kenapa? Ya? Anda tidak pernah berjalan dengan pikirannya Kristus. Karena Anda tidak pernah berjalan dalam pikirannya Kristus, Anda makanya mengambil jalan pikiran dunia ini yang lemah dan miskin. Bahkan memperhambakan diri lagi di dalamnya. Golobok. Nyahon ta etate golobok. Orang Sunda ngomong. Ora itu namanya blonce, once. Ya. Berapa banyak orang Kristen itu bodoh? Karena Anda melihat dunia itu dengan cara dunia. Bahkan memperhambakan diri lagi di dalamnya. Makanya gak heran. Miskin iman, miskin kebenaran, miskin berkat, miskin semua karena engkau tinggal dalam satu lembah kemiskinan yang tidak pernah engkau mau keluar. Kemerdekaan yang Tuhan berikan membawa engkau keluar dari lembah kemiskinan itu untuk menikmati Allah. Saya selalu ngomong gini. Ada lagu, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati
kasih setia Tuhan. Namanya kecap, Anda harus incip. Kecap itu Anda harus menyicipinya. Baru Anda bisa menikmati. Kalau Anda tidak pernah mengecap itu kebaikan Tuhan, kebenaran firman Allah itu, Anda tidak pernah akan hidup dalam nikmatnya itu firman. Ya. Maka itu kenapa saya selalu berkata kepada Anda, problemmu itu bukan problem. Kenapa problemmu itu bukan problem? Kalau problem itu mengisi hati dan pikiranmu, itu baru problem. Masalah yang kau ada, biasa memang dunia harus menghadapinya. Tapi kalau engkau menyikapinya dengan sikap pola pikir Allah, engkau melihat problemmu, engkau tahu. Sebagaimana Musa melihat problem depan laut, belakang musuh, gua mau kemana Tuhan? Oke, posisi Anda begitu. Depan laut yang gak mungkin, di belakang you musuh. Ya, tapi satu perkara yang saya mau ngomong sama Anda. Tuhan itu mau apa? Dia sanggup membukakan jalan bagimu. Amin. Depan boleh laut, Tuhan bisa belah itu laut. Elia, ya, lari setelah melakukan perkara yang dahsyat, membunuh iman daripada apa? Nabi Baal 450 penggal, habis itu ketakutan kabur. Karena dia dicari sama istrinya si Ahab, betul? Isabel gitu. Ya. Betul? Saya mau tanya. Tuhan pelihara dia dengan cara apa? Burung gagak aja bisa Tuhan perintahkan. Jadi Tuhan pada saat kau berharap sama Allah, percaya Tuhan punya segala cara untuk mendatangkan berkat bagimu. Haleluya. Burung gagak aja dia bisa perintahkan. Maka menjadi orang Kristen kenapa takut? Karena engkau tinggal di lembah kemiskinan. Tinggal di dalam kurungan yang dibuat iblis kepadamu dan engkau tidak pernah mau lepas. Makanya saya sebut bodoh. Karena tidak ada yang paling bodoh lagi sudah dimerdekakan, tetap tinggal di dalam dosa, tetap tinggal di dalam lembah kemiskinan, tetap melakukan perkara yang dilarang surga. Memang Anda yang tidak mau dibebaskan. Mau salahkan siapa? Ken bae mangan no dewe. Halo? Selamat menikmati aja itu kesusahan karena Anda yang pilih. Tuhan tidak ingin Anda mengalami itu. Anda yang pilih. Hidup ini adalah pilihan sayang. Anda yang harus memilih. Mau pilih berkat atau mau pilih kutuk itu urusanmu. Bukan urusan Allah. Allah memberitakan kebenarannya. Anda tangkap, Anda pakai, Anda percaya, Anda jalani. Anda tinggal di dalam dia. Dia di dalam Anda boleh minta apa saja. Capek. Banyak orang tidak mau menjadi murid Kristus, tidak mau tinggal di dalam dia, firman di dalam dia. Ya, kalau engkau tinggal di dalamku, firmanku tinggal di dalammu. Yohanes 15 ayat 7 dan 8. Hari ini roti keras lagi. Ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, berarti kita tinggal di dalam Yesus. Dan firman-Nya tinggal di dalam saya. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini permintaan udah unlimited. Setiap bulan saya meminta kepada Tuhan untuk seseorang 500 miliar. Setengah T. Karena bebannya berat. Dan tidak pernah satu bulan meleset. Halo? Dengar baik-baik. Prinsipnya, bumi itu tumpuan kaki Kristus. Tumpuan kaki
menghendaki Allah, berarti seluruh bumi dan isinya itu milik siapa? Milik Allah. Kenapa Anda sebagai anak Allah begitu takut? Karena Anda tidak tinggal dalam kebenarannya. Maka kemiskinanlah yang datang menghampiri engkau. Ya? Coba dikasih Tuhan hari ini Alfat saya datang ke rumah. Ya. Ayat ke-8 lihat Bapak dalam Yohanes 15. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Berarti Allah suka kalau engkau berbuah. Ya. Mau percaya firman, tinggal di dalam Kristus. Percaya itu firman, firman di dalam engkau, jalan dia dalam firman. Ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Betul? Tuhan lagi bawa you ke lembah, ikut aja, cuma pas. Lewat doang. Jangan engkau tinggalkan itu tangan yang menuntun engkau tinggal di dalam lembah. Bodoh. Berapa banyak orang bodoh? Ditawan oleh pikirannya. Anda ditawan dengan pikirannya. Siapa yang bilang tidak ada tawanan dalam pikiran? Rasul Paulus itu tahu banget. Ya enggak. 2 Korintus 10 masih selesai, amin atau masih mau? Lanjut apa mau stop? Angkat tangan yang lanjut. Sadis semuanya. Pendetanya ini dikerjain. Gak apa-apa. Besok gua pulang ya gua kasih. Ya. Sampai mana tadi? 2 Korintus 10 ayat 3, 4, 5. Lihat baik-baik. Memang kami hidup masih dalam dunia ini. Tapi kami tidak memakai senjata duniawi. Berapa banyak orang pakai senjata duniawi? Use your mindset. Wrong mindset. You get nothing in the spirit of God. Ya, baca. Loh kok stop? Oh, the math stop. Ya udahlah kalau gitu gak mau diterusin. 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5, 2, 3. Senjatamu itu bukan senjata duniawi, senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Soalnya di dalam pikiran manusia itu banyak benteng, banyak kubu, banyak siasat, karena sok pintar. Makanya benteng yang terbangun itu tidak membawa engkau mengenal akan Allah. Ya. Karena tidak membawa engkau mengenal Allah, bagaimana Anda bisa percaya Dia? Orang yang tidak mengenal Allah garansi tidak bakalan percaya sama Dia. Seperti Ayub. Ayub melakukan banyak ritual keagamaan. Tapi dia melakukannya dengan takut akan Allah. Takut Allah ngamuk sama anaknya. Ngamuk temenan.
Ya? Makanya di dalam Ayub 42 dia berkata apa? Dulu dari orang aku mengenal engkau. Sekarang mataku melihat engkau. Anda bisa mendengar dari orang tentang Yesus. Kalau Anda sendiri tidak mengalaminya, Anda tidak mengenal Dia. Karena itu cuma dikasih Tuhan. Orang panggil saya Bu Mary. Anda kok bisa? Ya. Allah itu sahabatku. Allah itu Bapakku. Ya. Dan dia itu adalah sahabatku paling setia. Setiap peristiwa mau terjadi, Ai pasti tahu. Mana Rex? Papanya Rex mau meninggal. Jamnya aja gue tahu. Mana Rex itu? Ya, boleh tanya dia. Papa mau meninggal, Bei tahu nggak hari sama jamnya? Saya ngomong sama dia. Kalian jangan kemana-mana lagi. Papa jam 6 Tuhan jemput. Jamnya saya kasih tahu, pokoknya maghrib papa pasti pergi. Dokter, suster, wah obatnya ini masih jam 10. Jam 6 papa pergi. Kok saya tahu? Ya saya tanya sama Tuhan. Tuhan ini mau pakai apa nih? Kalau engkau mengasihi kami Tuhan, jangan siksa dia. Jam 6 sore aku jemput. Aku ngomong, Rex jam 6. Kalian bersaudara semua jangan pergi kemana-mana. Jam 6. Itu di situ banyak orang Buddha. Semuanya lihat saya. Lu Tuhan kalian tahu orang mati jam berapa? Betul tidak? Tapi saya buktikan. Saya ngomong, Papa jam 6 dijemput. Dan benar jam 6 dia dijemput. Suami saya mau meninggal 1 bulan sebelumnya. Saya sudah tahu dia bakalan pergi. Halo? Yesus berkata, kalau kamu adalah sahabat, apa yang mau aku lakukan? Aku akan cerita ke kamu. Mereka kenapa banyak tahu? Kapan Anda bisa menjadikan Kristus itu sahabatmu? Kalau Anda tidak pernah percaya kepada dia. Bagaimana dia bisa jadi sahabat? Anda tidak percaya firman-Nya? Bagaimana Anda jadikan dia sahabatmu? Omong kosong. Makanya banyak orang Kristen tukang bohong. Betul? Mulut ngomong, aku percaya. Kelakuannya jauh dari percaya. Ya, banyak orang hidup dalam ketakutan. Karena Anda tidak pernah tahu, Allah tidak pernah memberi engkau roh ketakutan. Ya? Anda takut karena dari pola pikirmu yang membuat kamu takut. Bagaimana ini berlangsung? Sponsor saya hilang. Jangan cari sponsor manusia. Angkat tangan di hadapan Allah. Bapa kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, kau temani aku. Roh-Mu bekerja sekarang untuk kemuliaan-Mu, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati yang terluka. Ku kan tenang
bersamamu.